Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawu Yantu Wiswata. Om Saraswati Namo Astubhyam Warade Kamarupini Siddhirambam Karisyami Siddhirambawatu Amin Sadom. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Semoga Sang Hyang Aji Saraswati melimpahkan anugerah kepada pemirsa Bali TV dan umat sedharma dimanapun berada. Para pemirsa Bali TV dimanapun berada, yang saya sucikan para sulinggih ide pinandite, kemudian para akademisi dan cendekiawan yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini, pada hari yang berbahagia ini, saya Chandra Prawartana kembali menjumpai Anda pada program acara Dharma Wacana. Bersama ini saya selaku penyuluh agama non-PNS Kota Denpasar, sekaligus sebagai salah satu pendidik di sekolah swasta di Kota Denpasar, kembali menjumpai Anda pemirsa di rumah pada program acara yang sangat kita cintai ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan mengenai panca yadnya di masa pandemi COVID-19 ini. Umat sedharma yang berbahagia, jadi sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, perintah Provinsi Bali maupun kota dan kabupaten sebali, jadi virus COVID-19 ini sangatlah berbahaya sekali, dan tentunya kita sebagai insan manusia patut mengikuti anjuran pemerintah, yaitu selalu mengedepankan praktek PHBS, pola hidup bersih dan sehat, kemudian physical distancing, social distancing, serta selalu mempergunakan masker, jauhi kerumunan, dan selalu menjaga imun tubuh agar selalu sehat. Umat sedharma yang berbahagia, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tentu pancayannya sudah tidak asing lagi bagi umat sedharma, karena memang topik yang diangkat tentang pancayannya memang sudah tidak asing lagi. Karena kita sebagai manusia, sebagai salah satu makhluk yang paling utama, dinyatakan di dalam susastra agama Hindu kita, dalam Brahmanda Purana, bahwa manusia merupakan makhluk yang paling utama menjelma ke dunia ini.
Di dalam kitab Sarasa Muscaya juga dinyatakan seperti itu. Apan ikang dadiwang utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulong awaknya saking sangsara maka sadanang subuh karma hingan ing kota maning dadiwang ika. Jadi menjelma menjadi manusia sangatlah utama. Manusia membawa hakikat jati dirinya saat hidup di mercepada ini. Manusia diberikan pikiran atau wiweka jenana, memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang keliru atau tidak benar. Terjemahan dari Susastra Sarasa Muscaya tadi bahwa menjelma menjadi manusia sangatlah sengsara. Mengapa sengsara? Karena manusia membawa karma wasana. Manusia membawa penderitaan karma yang terdahulu yang belum dapat tuntas dibayarkan saat menjelma di kehidupan lalu. Maka di dalam ajaran Trisemaya jelaskan atita, wartamana, anagata. Atita itu adalah waktu yang lampau, wartamana adalah waktu yang sekarang, dan anagata adalah waktu di masa yang akan datang. Jadi tidak habis karma pala dulu untuk dinikmati, sehingga di masa ini kembali kita nikmati pahala itu dalam bentuk karma. Tubuh atau jiwa itu ibarat kereta dan kuda liar. Badan akan bermakna apabila ada atma. Tapi atma bisa berkarma jika ada badan. Oleh karenanya, badan dan atma tidak bisa dipisahkan. Hanya manusia saja yang bisa berkarma serta beryadnya di dunia ini. Apakah binatang dan tumbuhan bisa beryadnya? Bisa, tapi kadarnya sangat sedikit sekali. Karena tumbuh-tumbuhan hanya memiliki bayu saja. Binatang hanya memiliki bayu dan sabda. Tetapi manusia memiliki bayu, sabda, dan idep. Idep atau pikiran inilah yang menyebabkan manusia lebih utama dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Umat sedharma yang berbahagia, mengapa manusia kemudian mampu untuk beryadnya dan mampu untuk berkarma? Jika ditinjau dan ditilik lebih mendalam, yadnya berasal dari kata yaj yang artinya persembahan, bukan hanya pengorbanan. Sekali lagi, yaj yang artinya persembahan, bukan pengorbanan. Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa Sahaya jenah praja sarestua Purwaca Prajapati anena prasawisyadam isawo swa eka kamatuh. Jadi dahulu Prajapati menciptakan dunia ini untuk yadnya untuk alam semesta. Ekatwam, anekatwam, swalaksana betarah, Brahman, Atman, Aikia. Jadi semuanya ini adalah Tuhan dan semuanya diresapi oleh keberadaan Brahman. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada umat sedharma adalah yadnya sesungguhnya kita perlu kaji lebih mendalam. Mengapa manusia beryadnya dalam agama Hindu? Lalu bagaimana yadnya itu yang berkualitas? Apakah yadnya yang besar? Yadnya yang mendominasikan ego?
atau yadnya ingin mencari prestis di kalangan masyarakat, atau karena gengsi untuk beryadnya, atau karena punya harta yang banyak sehingga supaya dibilang diri sendiri itu memiliki kemampuan atau kekayaan di lingkungan masyarakat, jadi beryadnya wah tanpa melihat hakikat dari sebuah yadnya. Umat sedharma yang berbahagia, jadi jika ditinjau mengapa sih manusia atau umat sedharma perlu beryadnya? Di dalam Menawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa manusia itu diikat oleh 3 hutang, bukan hutang di LPD atau di bank-bank swasta maupun negeri ya. Tetapi utang yang dimaksud itu adalah 3 utang yang patut dibayar, terus sering disebut dengan trirna atau trirnam. Yang pertama disebut dewarna, dewarna atau istilah Balinya. Dewarna ini adalah hutang kepada Ida Sang Hyang Widi. Mengapa manusia berhutang kepada Ida Sang Hyang Widiwasa? Karena manusia telah diciptakan dan hidup. Karena jasa Ida Sang Hyang Widiwasa memberikan urip kepada setiap manusia. Oleh karenanya kita berhutang kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, pitrarna. Pitrarna atau hutang kepada para leluhur, baik leluhur yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Leluhur nike jika ditinjau ada 2, Patru Dewa Bawam, Matru Dewa Bawam. Patru Dewa Bawam adalah kawitan atau dari leluhur Pursa. Matru Dewa Bawam adalah leluhur dari Perdana. Patru Dewa Bawam dan Matru Dewa Bawam, bapante, ibunte, ragante. Oleh karenanya pitrarna ini adalah utang kita pada leluhur Pursa maupun Perdana yang memberikan jasa budi kepada umat manusia. Baik umat sedharma, yang terakhir mungkin sudah tidak asing, itu ada istilah hutang terhadap para maharsi atau pada kaum Brahmana atau kaum pendidik atau pengajar, atau yang sering disebut dengan resirna atau resirnam. Resirna itu adalah hutang jasa. Jadi umat sedharma berhutang jasa kepada para guru atau pendidik yang mengajarkan kita hidup di dunia ini. 3 hutang yang patut dibayar ini, jadi dewarna, pitrarna, dan resirna ini patut dibayar dengan cara apa? Pertama, berkarma yang positif. Berkarma itu diwujud nyatakan dalam bentuk panca yadnya. Panca yadnya didasari atas rasa tulus ikhlas tanpa pamrih. Dasar dari semua panca yadnya ini sebenarnya didasari atas 5 komponen dasar. Kehadiran dari dewarna atau hutang kepada para dewa, kemudian dijawatakan dalam bentuk cara membayarnya melalui dewa yadnya dan buta yadnya. Sekali lagi, dewarna ini bisa dibayar dengan dewa yadnya dan buta yadnya. Kemudian pitra yadnya atau sering disebut sebagai salah satu cara membayar hutang kepada pitrarna. Pitrayatnya dan manusayatnya bisa membayarkan utang kepada pitrarna. Jadi pitrarna ini bisa dibayar dengan pitrayatnya dan manusayatnya. Yang terakhir yaitu resirna.
Resi rena bisa dibayar dengan melaksanakan resiadnya. Ya, resiadnya. Jadi kelima komponen dasar dari yadnya ini, dari dewa yadnya, buta yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, dan resi yadnya, itu bisa dilakukan atau disembahkan atau diaturkan dengan membayar ketiga utang kita, yaitu dewa rena, pitra rena, dan resi rena. Umat Dharma yang berbahagia, namun jika dikaji secara sistematis dan struktural, sebenarnya dari dewayannya sampai dengan resiannya tersebut, ini diakomodir sekarang, tidak hanya berdasarkan atas kuna dresta atau muluketo di Bali, tetapi didasari atas sastra dresta, loka dresta, dan atmanastusti, atau sering disebut dengan sakatilingan ambek. Jadi atmanastusti itu adalah herdaya. Beriannya itu dia dasari atas hati suci nirmala tanpa letah. Bukan didasari atas kuantitas yadnya atau kemegahan dari yadnya. Dasar dari pancayadnya ini, jika dikaji lewat secara epistemologi, sebetulnya ada 5 komponen kata kunci dalam beriannya. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan dulu yang didasari dalam beriannya, bukan hanya upakara saja yang banyak, tapi didasari dengan kemampuan. Jangan bandingkan diri kita beriannya dengan orang lain atau tetangga yang berada di samping rumah kita. Atau jangan bandingkan kelompok yang beriannya dengan kelompok yang lain beriannya, jangan. Ya. Yang paling penting adalah kemampuan. Power, kemampuan, kekuatan kita dalam beriannya ini yang diutamakan. Kita punya sedikit, jangan beriannya terlalu banyak. Atau sebaliknya, kita punya yang banyak tapi hanya sedikit dalam beriannya. Yang pertama adalah kemampuan dalam beriannya. Kemampuan saat kita memberikan dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non-material. Yang kedua adalah kesepakatan dalam beriannya. Jangan setelah beriannya kemudian punya utang, setelah punya utang misalkan mangkrak di sana sini, kemudian menyebabkan biute di lingkungan kelompok beriannya atau permasalahan. Ini sering terjadi di beberapa misalkan desa Pekraman atau Banjar, karena tidak saling bersepakat dalam beriannya sehingga nantinya yadnya itu tidak keluar dari pemaknaan beriannya, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan. Berarti sudah tidak ada maknanya beriannya jika timbul permasalahan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, selain kesepakatan, kemampuan kesepakatan, yang ketiga adalah konsistensi dalam beriannya. Konsisten, terus menerus. Yang keempat adalah kualitas dalam beriannya. Dia ada kualitasnya beriannya. Yaitu kualitasnya dibagi 3. Satwika yadnya, rajasika yadnya, tamasika yadnya. Yadnya yang satwik bagaimana? Yadnya yang tulus ikhlas, tanpa pamrih. Tulus ikhlas, las carya, las. Seperti orang las di bengkel. Itu menyatukan antara hati dengan pikiran. 2 besi disatukan menjadi satu, las carya. Bukan atas motif-motif persembahan. Banyak sekarang beriannya atas dasar motif. Setelah adanya kualitas yadnya, satwik yadnya, kemudian ada rajasik yadnya. Ini yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Beriannya hanya berdasarkan atas dasar gengsi atau prestis di lingkungan masyarakat. Sehingga gengsi yang berlebihan menyebabkan penderitaan bagi si penanggung yadnya. Padahal yadnya itu sebetulnya adalah sederhana, bermakna, serta tepat guna. Dan Tuhan tidak pernah marah, dan Tuhan tidak pernah menginginkan umatnya untuk mempersembahkan hal yang sangat besar. Tidak. Tuhan tidak pernah marah ketika umatnya mempersembahkan persembahan yang sangat sederhana. Tidak.
Tuhan tidak pernah marah ketika umatnya mempersembahkan persembahan yang sangat sederhana, tidak. Tuhan tidak pernah marah juga ketika umatnya mempersembahkan yang sangat besar. Tetapi apakah yang besar itu didasari atas ketulus ikhlasan? Itu perlu direnungkan kembali oleh umat sedharma. Kemudian yang terakhir, tamasik yadnya. Tamasik ini adalah mencari keuntungan di dalam beriadnya. Misalkan beriadnya di salah satu keluarga, lingkungan keluarga maupun di sepekeraman. Mohon maaf, tanda petik misalkan oknum dari prajuru adat, prajuru Banjar maupun oknum di lingkungan dadi atau keluarga itu mengambil profit dari sebuah yadnya. Itu yang tidak dibenarkan. Itu tergolong tamasik beriadnya. Yang dari ketiga komponen yadnya ini ada tingkatan yadnya yang perlu kita ketahui dari kualitas yadnya. Yang kedua adalah kuantitas yadnya. Kuantitas yadnya itu ada 3 yang umat sedharma perlu ketahui. Niste yadnya, madya yadnya, dan utama yadnya. Yang sering menjadi polemik adalah niste yadnya. Niste bukan berarti miskin. Niste bukan berarti sengsara beriadnya, tidak. Niste bukan berarti serba kekurangan saat beriadnya, tidak. Bukan itu maksudnya niste. Niste adalah kesederhanaan. Niste adalah sesuai kemampuan dari sang yajamana karya dalam beriannya. Niste itu bukan berarti jabe, bukan. Niste itu adalah kesederhanaan dalam beriannya. Sederhana itu artinya sederhana buat diri kita, belum tentu sederhana buat orang lain. Sekali lagi sesuaikan dengan kemampuan. Itu niste. Tidak mengurangi komponen atau poin-poin dalam beriannya. Poin beriannya apa sih dalam sastra? Di dalam Bhagavad Gita dinyatakan patram puspam palam toyam yomei bakte prayas cate tat aham pranaya upasitam asnami prayatat manah. Jadi sebiji buah, sehelai daun, sepercik air saat beriannya itu juga akan diterima oleh Sang Hyang Widiwasa. Yang terakhir adalah yang ini yang penting. Puspa herdaya atau bunga teratai yang ada di dalam diri ini patut persembahkan ke hadapan Tuhan. Tidak punya misalkan banten yang sangat banyak, bisa dengan daksina pejati. Tidak bisa dengan daksina pejati, canang sari pun cukup. Tidak punya canang sari pun, sembah dengan sekar cukup. Tidak punya sembah dengan sekar, dengan sarana bunga, bisa dengan sembah puyung. Tidak bisa sekali dengan sembah puyung. Ini niat untuk kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa yang paling penting. Niat yang paling penting dilihat oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Ini yang perlu dibuka pemikirannya dari umat sedharma terkait dengan beriadnya. Niste yadnya, madya yadnya. Nah ini kuantitasnya agak lebih besar dibandingkan dengan niste yadnya. Tapi bukan sekali lagi mengurangi esensi dari beriannya. Jika punya lebih, ya silakan melaksanakan utama yadnya. Utama yadnya ini yang lebih besar. Biasanya skalanya di desa pekeraman maupun di wilayah kabupaten maupun di provinsi. Karena diusung oleh kramo yang sangat banyak. Tetapi yang paling penting adalah ketulus ikhlasan, sekali lagi umat sedharma. Ketulus ikhlasan. Kemampuan, kesepakatan, konsistensi, kualitas, terakhir ketulus ikhlasan. Tulus ikhlas itu adalah sekarang memberi, melupakan. Bukan sekarang memberi, besoknya diomongin sama teman yang lain atau saudara. Itu namanya dalam istilah Balinya adalah lega seluk. Lega memberikan, setelah itu membicarakan di belakang orang yang telah diberikan. Itu bukan tulus ikhlas. Tulus ikhlas adalah memberikan, setelah itu melupakan. Entah itu dapat pahala dan tidak, udah hidup betara yang mengatur. Bukan lagi manusianya yang mengatur, sesuai dengan karma yang diberikan. Umat sedharma yang berbahagia,
dalam hidup ini, hidup selalu SMS, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Bahkan beriannya pun begitu. Baru temannya memberiannya yang sangat besar, iri dengan orang lain. Ini yang kerap kali terjadi. Apakah dengan iri itu perasaan kita akan menjadi seseorang yang beriannya dengan tulus ikhlas? Tidak. Irilah yang menyengsarakan. Apa niking manah prasti daning sengsara yan karaketan raga di male ya puan nirmalot tan kakenan wikalpo rihilang ning raga di klese sire wastuning kamoksan preside mentasing bawar nawe. Jadi sesungguhnya pikiran yang membuat sengsara itu. Kadang melihat misalkan sekarang punya istri yang sudah sangat cantik, lihat lagi ada seorang perempuan yang lebih cantik, atau teman kita membawa istri yang lebih cantik lagi, kita iri terhadap dia punya istri yang lebih cantik. Padahal itu sesungguhnya ada di dalam hati kita, pikiran kita yang menggoyahkan, atau cita budi kita yang menggoyahkan. Atmanas tusti perlu dikendalikan, emosional perlu dikendalikan, ego sektoral perlu dikendalikan. Umat sedharma yang berbahagia, menarik sekali perbincangan kita tentang pancayani yang tiada habisnya sebetulnya. Satwik yadnya, rajasik yadnya, tamasik yadnya, niste yadnya dari segi kuantitas, madya yadnya, kemudian utama yadnya. Niste, madya, dan utama dibagi menjadi 3 lagi. Niste, nistaning niste, niste, nistaning madya, niste, nistaning utama. Madya yadnya dibagi 3 lagi. Madya, madyaning niste, madya, madyaning madya, madya, madyaning utama. Dan utama pun dibagi, utama utamaning niste, utama utamaning madya, utama utamaning utama. Itu dari segi kualitas dan kuantitas serta koridor epistemologi daripada yadnya. Panca yadnya, kita akan kembali pada substansi dari panca yadnya. Yang pertama adalah dewa yadnya. Dewa yadnya adalah persembahan kepada para dewa, betara, atau segala manifestasinya. Dewa berasal dari kata dev, yang berarti sinar. Sinar suci yang memberikan kehidupan setiap manusia. Brahman, Atman, Aikyam. Sungguhnya Brahma dan Atma ini adalah satu. Sarwam kalu idam Brahman, ekatwam anekatwam swalasana batara. Jadi segala bentuk tingkah laku daripada manusia ini juga sebetulnya dilihat atau disoroti oleh keberadaan Tuhan. Maka sering sekarang banyak yang mencari Tuhan, jalan-jalan Tuhan, tetapi jika tidak bisa mencari pencerahan kepada Tuhan dengan persembahan atau yadnya, maka yang dilihat adalah tersesat. Tuhan itu bisa menjadi hantu, ya. Tuhan, hantu yang dilihat, bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Siapa diri kita? Kemana diri kita? Untuk siapa diri kita? Ya untuk Tuhan. Siapa lagi? Persembahan kita kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Dewa yadnya, ya, dewa yadnya. Dewa yadnya secara skala, ya, dewa yadnya secara skala kita aturkan dalam bentuk karma. Tidak hanya upacara, misalkan dewa yadnya seperti piodalan, melaspas pelinggih, tidak hanya itu, ya. Piodalan, melaspas pelinggih, kemudian ngenteg linggih, bukan hanya itu upakara yang ada, tetapi itu adalah merupakan nai mitika karmayadnya. Nitya karmayadnya ini yang paling penting, konsistensi itu. Bukan hanya beriannya sewaktu-waktu kepada Ida Betara. Saat sakit maru ingat kan Ida Betara. Saat berada di rumah sakit, aduh ada, wow ingat eling saking Ida Betara. Sampai ke Ida Betara yang tidak punya akte kelahiran, Siraja Melinggi Hiriki itu dicari sama yang telah sakit atau yang berada di rumah sakit.
Bukan itu maksudnya beriannya kepada Ida Betara. Membersihkan tempat suci atau kemulan kawitan kita saja itu merupakan persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi. Di rumah mencabuti rumput liar yang ada di lingkungan Merajan saja itu termasuk dewa yadnya juga. Nitya karma yadnya nih ke. Yadnya sesa setiap hari setelah memasak itu termasuk dewa yadnya. Kemudian masang umbul-umbul, kemudian membersihkan perlindungan Ida Betara yang kawitan atau kemulan taksu di rumah itu juga termasuk nitya karma yadnya. Bukan hanya saat galungan saja, bukan saat kuningan saja, bukan saat misalkan saat Siwaratri saja. Kadang lupa umat manusia. Di Rete Yatra kadang banyak sampai di luar Bali misalkan lintas kabupaten, lintas provinsi, lintas sampai ke Jawa, sampai ke luar negeri, tapi lupa dengan kemulan dan kawitannya di rumah. Itu yang menyebabkan kadang manusia ego dengan dirinya, baru misalkan ke luar negeri sampai ke India Tirta Yatra, setelah kembali ke Bali gitu misalkan, atau ke tempatnya, lupa dengan budaya yang ada di dalamnya, bahkan lupa dengan kawitannya. Padahal yang paling dekat dengan umat manusia adalah kawitan, wit. Wit kita dari mana? Makanya kemulan gitu. Artinya dalam bahasa Balinya mencari titik kosong atau mencari titik ide betari yang guru. Kadang umat manusia juga selalu dibingungkan dengan keberadaan kawitan atau kemulannya di rumah. Karena persembahannya kepada ide betara. Bingung ngelerah kawitan gitu. Padahal kawitannya hanya satu, yang ide betara siwa atau ide betara yang guru. Guru itu adalah dalam istilah spiritualnya adalah everything is knowledge, everything is guru. Jadi semuanya ini dalam semesta ini adalah guru. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Jadi kemulan taksu itu sudah mewakili, kemulan terutama, mewakili 3 dewa, kemudian mewakili ide betara guru, ide betara siwa, iswara, yang memberikan kehidupan kepada umat manusia, atau kepada diri kita saat ini. Tar malupeng pitra puja, jangan sesekali tidak mengingat kawitan. Kemudian juga banyak polemik, apakah kawitan saya berbeda dengan kawitanmu? Apakah kawitan yang saya akui berbeda dengan kawitanmu? Tidak. Manusia pada, semua manusia ini sama. Hanya saja kulit atau identitasnya yang berbeda-beda. Kadang umat manusia terjebak terhadap kulit, hanya sibuk mencari kulit, tetapi lupa terhadap isi. Sibuk sekali mencari kulit. Soroh napi, klan napi, kaste napi, wangsa napi, warna napi. Lupa dengan, padahal manusia itu adalah, kawitannya adalah soroh manusia. Soroh manusia itu adalah ngaran manu. Manu itu adalah manusia yang utama artinya. Dalam Menawa Dharma Sastra, sesungguhnya kita tidak ada kulit. Tapi kenapa manusia mencari kulit? Apakah ingin meninggikan egonya? Apakah ingin meninggikan sebuah egosentrisnya? Geria, puri, paumahan, jeroan, itu sama. Kalau dalam bahasa Indonesia itu semua adalah rumah artinya. Tidak ada, hanya istilah saja yang berbeda. Tetapi apakah kita bisa menghargai identitas atau soroh yang kita, atau klan kita yang kita wariskan sekarang? Itu yang menjadi penting. Banyak yang merasa soroh paling tinggi, orang lain merasa dinyatakan soroh paling rendah. Itu yang kerap kali terjadi, terutama di Bali. Padahal tidak umat sedharma. Yang sebenarnya kita ini adalah bersaudara. Wasu Dewa Kutum Bakam. Tuhan tidak melihat casing kita, tetapi Tuhan melihat diri kita itu adalah kualitas karmanya. Tidak kita membawa saat dewa yang ini, kita tidak membawa sertifikat tanah ketika meninggal, tidak.
Kita tidak akan membawa mobil, tidak. Kita tidak akan membawa klan kita, soroh-soroh kita, tidak akan membawa itu. Kita membawa karma kita, kualitas kita, untuk kehadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Janganlah hal-hal soroh ini, klan ini terus itu yang disibukkan sehingga kita lupa untuk membesarkan, mendidik anak kita. Kita sibuk dengan upakara yang sangat banyak dan wah, tapi kita tidak tahu maknanya sehingga anak kita terlantarkan dalam dunia pendidikan. Sehingga saudara kita yang meminta pertolongan kita lupa untuk menolongnya, padahal itu bagian juga daripada beriatnya. Umat sedharma yang berbahagia, Dewa Yadnya ini adalah sebetulnya salah satu jalan. Sarwam Kaluidam Brahman, semua adalah Tuhan. Nitya karma yadnya, berkarma kita. Walaupun petani, walaupun guru, walaupun menjadi seorang reporter, kameramen, menjadi seorang pendarma wacana, menjadi seorang suli, ini keswadharma atau kewajiban. Karmani wa ekadikaraste mapalesu kadacana. Makarma pala itu urburna te sangostwae karmani. Itu dinyatakan dalam Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu Sri Krishna yang melindungi. Sudah dianjurkan dalam susastra agama. Jika misalkan ingin memperdebatkan itu, silakan berdebat dengan ide betara. Jangan berdebat dengan sesama umat manusia. Pocol juga berdebat soal agama, tapi ujung-ujungnya show up masalah ilmu pengetahuan. Beragamalah sesuai dengan lakumu. Mencari laku, bukan mencari sebuah nilai, identitas, atau kulit saja dalam beriannya atau melaksanakan persembahan itu. Isinya apa sih makna dari beriannya? Kadang umat kita mudiang ngai canang sari, mudiang ngai yadnya sese, tidak mengerti dengan esensi. Oh, anak muluk itu. Anak muluk itu perlu dijawab dengan adik itu. Itulah sastra yang berbicara. Adik itu akan membukakan pencerahan. Karena Weda, sampai detik ini kita sebagai umat Hindu kadang ditanya sama umat-umat yang lain. Mana Wedamu? Bisa nggak kita menjawab soal itu? Apakah Tuhan kita itu berhala? Kenapa umat Hindu memuja patung? Kenapa umat Hindu memuja batu? Itu dijawab pertanyaan-pertanyaan hal itu. Dan kita bertanya dengan diri kita. Weda sesungguhnya berasal dari kata vid yang artinya pencerahan. Ini dalam persembahan kita kepada para dewata. Ved itu berasal juga daripada div, yaitu dewa. Weda atau pencerahan atau ilmu pengetahuan itu sifatnya mengalir, sifatnya sanatana dharma, sentana dharma. Hindu itu sesungguhnya sebelum kata Hindu muncul itu adalah sentana dharma, ajaran yang meregenerasi sebagai estafet dia. Vid, ilmu pengetahuan terus mengalir. Kijaja lakune seperti air, kijaja lakune toyota. Ke sungai yang bebatunya merah, dia warnanya merah. Batunya warnanya putih, dia warnanya putih. Tidak harus kita menyamakan dengan misalkan agama yang lain, tidak. Kita memiliki kultur budaya yang berbeda dari segi antroposentris atau dari segi peradaban manusianya. Wid itu pengetahuan, maka peganglah pengetahuan sebagai salah satu jenana yadnya dalam dewa yadnya. Peganglah pengetahuan. Jangan pengetahuan itu hanya dari segi buku saja, dari kitab saja. Kememai makto kitab, bukan begitu saja. Bukan itu maksudnya. Pengetahuan itu berasal dari 3 sumbernya. Widya, Sastra, Sudharma, Pinaka-Depanekanang, Tribuana. Jadi widya atau pengetahuan itu bersumber dari 3 hal. Sastratah, Gurutah, Swatah. Sastratah, paran. Sastrata itu dari mana? Dari sastra buku, referensi, dan seterusnya yang saling berkolerasi satu sama lain.
Gurutah, dari mana? Gurutah tidak hanya dalam bentuk fisik manusia, guru skala dan guru niskala. Bahkan pengalaman pun dikatakan experience is the best teacher. Jadi guru yang paling utama itu adalah pengalaman. Everything is teacher. Jadi semuanya ini adalah guru dari segi sisi spiritual. Gurutah, dari mana? Gurutah tidak hanya dalam bentuk fisik manusia, guru skala dan guru niskala. Bahkan pengalaman pun dikatakan experience is the best teacher. Jadi guru yang paling utama itu adalah pengalaman. Everything is teacher. Jadi semuanya ini adalah guru dari segi sisi spiritual. Swatah itu pengalaman. Jika kemarin berkarma yang buruk, sudah tahu resikonya yang buruk, jangan diulangi lagi, itu pengalaman. Pengalaman yang paling penting. Bukan hanya gelar yang dicari lebih banyak, tetapi pengalaman tidak punya. Bukan gelar, sehingga kita bisa gelar begitu. Enggak, bukan begitu maksudnya. Gelar sampai S1, S2, S3, S4 mungkin jika ada. Bukan itu maksudnya. Tapi kompetensi dan skill. Banyak sekarang yang punya skill, walaupun tidak bergelar. Banyak. Karena skill ini yang menyebabkan survive hidup, apalagi di musim COVID sekarang. Harus punya skill yang banyak. Banyak sekarang di sosial media nih sudah timbul dewa yadningnya itu melalui persembahan kepada orang lain, yaitu berjualan secara online sudah banyak sekarang. Karena apa? Banyak yang sudah karena COVID niki banyak yang keluar dari dunia pekerjaannya, sehingga berusaha untuk berpikir memiliki jenana yadninya untuk berkreativitas. Umat sedharma yang berbahagia, sebetulnya dari COVID ini kita bisa belajar mengenai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Belajar ke dalam diri kita. Di rumah kita dengan anak-anak selalu berkomunikasi dengan istri kita yang tercinta di rumah, atau dengan sanak saudara kita yang tercinta, orang tua yang punya di rumah. Itu adalah widinya kala nih ke orang tua. Kenapa kita jauh-jauh atau mengagungkan tokoh-tokoh yang lain, padahal orang tua kita di rumah itu adalah dewanya kala. Baru meninggal, baru dikasih ngaben yang sangat tinggi dan dahsyat. Meru tumpang 11, 13. Tapi saat masih beliau itu ada, kenapa kita tidak bisa mengaturkan persembahan? Umat sedharma yang berbahagia, dari dewa yadnya ini yang kita ketahui bersama adalah persembahan kepada para dewata, Raida Betara, dan persembahan kepada yang kawitan kita, Ida Betara guru kita. Yang kedua ada pitra yadnya. Nah, umat sedharma yang berbahagia tentunya pitra berasal dari kata pitra yang artinya pitara. Kadang pitara ini apakah sama dengan pitra atau pitra? Ini kadang diperdebatkan, terjebak atau tersekat oleh yang tersandera oleh istilah, padahal maknanya sama. Leluhur artinya pitra. Leluhur itu adanya kala dan niskala, seperti saya sampaikan tadi. Niskala siapa? Ida Betara yang guru kita. Dalam lontar susastra agama Hindu kita, dari itu yang namanya kakek sampai yang namanya klub, sampai yang namanya kawitan itu diatur. Yang kompiang, yang buyut, kelawar, klub sampai seterusnya itu diatur dalam susastra agama Hindu kita. Sangat punya pengetahuan yang banyak Hindu itu. Dan pitra yang nyekala ada bapante ibunte, bapak ibu kita. Bapak ibu kita siapa? Purusa dan perdana, ayah bunda di rumah. Meme kelawaning bapa, meme kelawaning inanang, atau yang di rumah sudah terkena kontaminasi moderat, mami, papi. Kemudian juga ada yang disebut bapak, ibu, ayah, bunda. Itu adalah pitra kita yang nyekala. Sekali lagi nanang, jangan takut memanggil nanang atau mimi di Bali, ya. Kalau kultur di Bali, nanang itu boleh penugerahan saking Ida Betara Maheswara. Jadi dalam pengidring buana, Iswara, Brahma, Mahadewa, Wisnu lan Siwa. Maheswara, Rudra, Sangkara, Sambu, Siwa. Jadi nang, sang bangtang, ang ing. Nang itu Maheswara. Jadi nanang itu Maheswara. Penggabungan antara api dengan angin menjadikan sebuah kehidupan dalam dunia ini.
kamu bang kelawaning kamu petak. Jadi nanang itu adalah sebuah kamu petak, percampuran antara api dan angin menghasilkan nanang. Sangat mulia sekali sebetulnya nama itu, tetapi gengsinya yang membawa kadang. Dari tradisional ke moderat ini yang membawa perubahan. Apakah kita bisa mengekang itu? Tidak bisa mengekang moderat atau kebudayaan. Tetapi pada esensinya kita harus mengakui dan menghargai kata nanang itu diciptakan. Itu fitriyatnya. Kepada fitriyatnya persembahan kepada orang tua bagaimana? Saat sakit orang tua itu diajak ke rumah sakit. Walaupun sudah keriput orang tuanya, kulitnya, kalau tidak ada beliau, kita tidak ada saat ini. Kita tidak akan ada. Meme kelawaning bape, kalau beliau sudah tua, ajaklah untuk berrekreasi, hiburan. Itu nitya yadnya. Bukan hanya saat fitriyatnya saja, sampun sede, nampura, sampun meninggal, sudah kah di atas pasirpan begitu, baru diajak ke sana ke sini bingung. Padahal saat beliau masih sehat, kita bisa ajak beliau untuk berkreasi, berhiburan, punya kakek maupun nenek, punya cucu-cucunya, ajak berkomunikasi dengan cucu-cucunya. Itu menghibur orang tua. Apalagi di saat pandemi Covid ini, ajak beliau di rumah saja untuk berkomunikasi dengan cucunya, dengan menantunya. Ajak, sesungguhnya ini adalah momen. Covid ini mengajarkan momen yang dulunya saking sibuknya keluar bekerja, sehingga kita perlu bekerja dari rumah, kemudian kita berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Itu juga fitriyatnya. Yang dulunya anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan ayah bundanya, sudah punya anak atau keluarga lain misalkan, tapi sekarang misalkan orang tuanya, bapak ibunya sudah tua, tidak pernah diajak berkomunikasi. Itu yang menyebabkan kadang orang tua itu stres, stroke dan stroke, itu kadang yang terjadi. S3 itu, stroke, stres dan stroke. Padahal saat dia hidup saat ini sudah tua, dia ajak komunikasi, hiburan. Karena beliau sudah masa wanaprasta, masa berkomunikasi dengan cucu-cucunya. Tidak ada sekat lagi dikotomi. Jangan sampai seperti Purusa misalkan, seperti Titiang sebagai Purusa, sudah punya istri dan anak, mensekat antara diri saya, kemudian keluarga saya dengan orang tua saya. Tidak seperti itu. Itu adalah contoh. Tidak. Tapi kita harus jalin komunikasi dan care terhadap orang tua kita. Kadang kan lupa kita dengan orang tua. Kita beli sate, kita beli makanan yang sangat mewah, tapi orang tua kita disingkir, tidak dihiraukan. Apa yang terjadi? Alpaka guru itu. Jadi alpaka terhadap orang tua kita yang berada di rumah, yang melahirkan kita, yang mengupodiaya, mendidik, yang membesarkan kita. Maweh bojana, memberikan makanan. Anganyanga skara, pranedata, anedata. Itu sebenarnya orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Ya, kita patut sekali kita ingat. Nanti kalau sudah meninggal, beliau baru mempangenan. Diberikan meru, dikasih meru tumpang ngabennya sangat wah. Ngundang ini itu, padahal itu duka sebetulnya. Kenapa harus bereforia dalam meriadnya? Ngundang ini, ngundang itu. Padahal di sana sesungguhnya sengsara beliau. Atmanya beliau sengsara, kenapa saya ketika hidup tidak dirawat dengan baik oleh anak-anak saya. Baru setelah meninggal beliau, sudah jadi pitra, setelah dipeluasin misalkan kepada orang yang sudah wikan, baru dianggap, oh ini anak yang kesisipan dengan leluhur. Kesisipannya sebetulnya terjadi karena sudah saat skala. Baru setelah niskala nike, baru ditegur secara niskala. Kesisipan kawitan. Padahal jika ditinjau saat skala itulah kita momennya untuk merawat, mengasuh orang tua kita. Walaupun sakit apapun, orang tua itu mau untuk sekadi ring bali ke bawasang. Saat melahirkan orang tua itu, megantung ban bok akatih.
Jadi jiwanya saja dia bisa persembahkan orang tua itu. Kenapa kita sebagai anak tidak bisa hanya mengasuh nanjenin reramane di rumah untuk makan atau ngajeng, merayunan, medaran misalkan. Kenapa kita tidak bisa? Itu hanyalah hal-hal yang kecil, itu fitriyatnya juga. Fitriyatnya itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan upakara yang sangat banyak dan besar itu. Itu susila. Kadang kita dibalikan dominan acaranya, dominan upakaranya, sehingga ego atau bakti kita lebih timbul dibandingkan dengan jenana kita. Jenana ini yang lebih penting. Pengetahuan kita terhadap esensi tentang Hindu Dharma atau ajaran Dharma. Ajaran tentang Sanatana Dharma. Ini umat sedharma. Fitrayatnya ini penting untuk dilakoni atau dilakukan. Umat sedharma yang berbahagia, selain itu fitriyatnya ini juga ditinjau dari segi sisi suputra, lontar suputra sesana dan sisi sesana. Menjadi suputra sesana itu sebetulnya adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Berbakti dengan orang tua itu dengan jalan apa? Dengan jalan apa kita patut berbakti dengan orang tua? Jalan yang kita patut tempuh dengan kepada orang tua kita saat berkarma di dunia ini, selain tadi yang saya sampaikan contoh-contohnya tersebut, adalah saat misalkan orang tua punya pekerjaan yang tidak bisa diakomodir oleh dirinya sendiri, kita bisa bantu. Walaupun kita punya keluarga keluarga kecil, anak dan istri, tapi kita jangan pernah melupakan orang tua yang membesarkan diri kita. Dan itu adalah widi nyekala, sekali lagi widi nyekala, patru dewa bawam, matru dewa bawam. Jadi bapante, ibunte, ragante, tidak akan pernah ada raga jika bape dan ibunte tidak ada, atau ibu itu tidak ada. Maka jangan juga macam-macam terhadap ibu pertiwi. Ini adalah contoh sekarang umat Hindu itu macam-macam terhadap pertiwi, sehingga pertiwi murka. Ide betari Sugrit yang ide betari Durga, ide betari yang Umo itu murka kepada umat sedharma, sehingga penyakit itu muncul sekarang ke permukaan. Saking pintarnya manusia nyapo kadiaku, ya, masa paling duaga, masa paling hebat karena sudah bergelar tinggi, atau masa paling mangkana, ya, masa paling begitu, sehingga menyempelekan hal-hal yang lain. Padahal masih ada kuasa Tuhan di balik kekuasaan manusia. Makanya Tuhan disebut Maha Kuasa. Kenapa Tuhan disebut Maha Kuasa? Karena manusia tidak kuasa dibandingkan dengan Tuhan. Beliau disebut Maha Kuasa. Jadi kita hanya kecil. Jadi manusia yang sangat mulia sesungguhnya, dan kita hanya segelintir saja. Tuhan hanya bisa menciptakan bencana, ditegur lewat gunung agung, lewat tanda-tanda alam. Jadi yang sering disebut dengan anu manu permana, kemudian ditegur lewat adanya COVID-19 ini, ditegur umat manusia sebetulnya. Kemudian kita ditegur juga untuk sering-sering sembahyang ketika sore hari di kawitan, di kemulan. Walaupun kita tidak sembahyang di luar areal kawitan atau kemulan kita, ke pura dan kayangan, sat kayangan, kayangan jagat misalkan. Ini dituntun kita untuk kembali ke wit kita. Wit itu, tengoklah ke dalam. Seperti nyanyiannya Ebit GAD. Sesekali tengoklah ke dalam. Tengoklah ke dalam sebelum berbicara. Jadi sebelum berbicara, kita menengok diri kita, refleksi diri kita dulu. Benar ya iraga, belum tentu benar menurut orang lain. Salah diri kita belum tentu salah untuk orang lain. Jadi itu yang perlu Tiang sampaikan, kemudian itu yang perlu dilaksanakan. Karena dalam Ramayana, sastra sama Ramayana, kita ini sebenarnya hidup ini sengsara. Apa yang harus kita banggakan selain berkarma yang baik? Kesayani kang papenahan parayojana. Jadi hidup ini adalah sengsara dan menderita. Menderita kita hidup ini. Ngelah gayung atau sepeda gayung, meminta untuk sepeda motor
Sudah punya sepeda motor, pada orang tuanya meminta sehingga sengsara orang tuanya, ini fitriannya ya, yang keliru. Minta lagi sepeda motor lagi 2. Kemudian sudah punya sepeda motor, minta mobil. Sudah punya mobil, ingin lebih wah lagi. Manusia itu tidak terbatas ya, keinginannya. Seperti samudra tanpa batas. Yang ketiga, dari pancayanya itu adalah resiannya. Ya. Resiannya. Resiannya ini cara membayar utang pada para maharesi. Resi itu tidak hanya maharesi yang bertapa di pegunungan, tidak hanya itu. Mungkin dalam peradaban budaya Vedic klasik itu mungkin ada, atau pada zaman Upanishad ada maharesi dibilang resiannya. Tapi resiannya sekarang ini apa? Resiannya misalkan memberikan busana kepada pemangku, kemudian memberikan dana punyak atau daksina kepada para sulinggih, kemudian memberikan ucapan kepada para guru kita di sekolah, dari toddler, playgroup, kemudian TK, SD, SMP, hingga perguruan tinggi mungkin. Ini kadang dilupakan. Gurunya dilupakan ketika bertemu di supermarket, anggap tidak dihiraukan. Atau sing rumuange istilah Balinya. Pura-pura nggak tahu padahal itu gurunya sendiri. Padahal hanya mengucapkan Om Swastiastu saja, atau mekemikan bibi akidik kemantan, masa tidak bisa, atau berbicara sedikit kepada guru kita saja nggak bisa untuk ketika bertemu di swalayan atau di mana. Itu salah satu bentuk sisya sesana, berbakti kepada guru. Walaupun kita sudah dewasa, sekarang jangan lupa kepada guru kita di SD, di TK, di playgroup, itu tidak harus kita lupakan. Itu salah satu bentuk resiannya. Tidak hanya resiannya dalam bentuk pengabdian kita, saat misalkan ada apodgale, atau misalkan apodgale menjadikan sulinggih atau resiannya, atau padiksan, tidak hanya itu. Tetapi nitya karmayanya itu tergantung kepada kita untuk menghormati para guru kita. Ya, sarwa biogatah guru, semua ini adalah guru. Kita berguru kepada siapa? Berguru kepada pengalaman, berguru kepada orang lain. Jika kita ingin berguru kepada orang lain, maka jangan penuhi seperti ibarat gelas dalam filsafat. Air itu penuh di dalam gelas, jangan. Jangan penuhi gelasmu atau pikiranmu itu, kurangi sedikit sehingga kamu bisa menerima ilmu pengetahuan dari orang lain, walaupun bukan gurumu dari segi identitasnya. Guru yang sesungguhnya ada dalam diri, guru sesungguhnya ada pada alam semesta. Maka pengalaman yang utama, mengalam. Jadi alam ini sudah memberikan guru terhadap diri kita. Itu resiannya. Resiannya jika dikristalisasi dalam bentuk moderat saat ini adalah experience is the best teacher. Jadi learn to know, learn to be, learn to do. Jadi yang paling penting itu adalah learn doing. Jadi belajar dengan bekerja atau belajar dengan melakukan. Jadi dengan melakukan, praktek lebih penting dibandingkan teori. Kadang orang pintar teori, prakteknya 0. Ini yang penting dari resiannya. Praktek yang lebih penting. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Itu yang penting dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Apapun itu bentuknya. Apapun itu. Itu resiannya. Kemudian dari resiannya yang keempat ini adalah manusiannya. Manusiannya itu bukan hanya dari segi garbo wedano, dari upacara megedong-gedongan sampai dengan upacara pawiwahan. Bukan. Megedong-gedongan, kemudian kopus pusar 14 hari, kemudian Raja Sewala, Raja Singa, kemudian Pandas, pawiwahan. Bukan hanya itu. Manusianya gimana kita bisa menolong orang lain. Itu manusia, sama-sama manu. Tidak ada lagi kulit, kita soroh manusia semua. Tidak lagi ada kulit atau kulit dia apa. Hanya 3 ada soroh di dunia ini. Soroh tumbuh-tumbuhan, soroh hewan, dan soroh manusia. Itu yang penting kita ketahui. Kita buka pikiran kita, jangan kita terjebak karena identitas. Atau terjebak karena kulit semata. Bahkan di Cengblong dinyatakan kalau dagang beguling baru nyari kulit begitu. Jangan kita terjebak oleh karena itu. Jadi umat Sudharma yang berbahagia, ini yang penting, manusianya ini. Bagaimana kita bisa menolong, menghargai orang lain, attitude kita bagaimana. Pintar boleh, tapi bijak lebih penting.
Terakhir, budayanya, energi ini yang perlu patut kita optimalkan. Buta bukan arti membuta-buta, gelap, bukan gelap. Buta bukan arti raksasa, tapi buta ini energi yang perlu dikendalikan di dalam diri. Buta ini ada di dalam diri kita, patut kita kendalikan, emosi kita patut dikendalikan. Orang keras bicaranya bukan berarti dia itu raksasa. Orang halus bicaranya kadang hatinya sangat busuk sekali, indah sekali, bukan. Jangan kita terkelabui oleh identitas. Manis bunyinya, tapi manesin. Kadang manesin bunyinya, tapi hatinya manis. Alangkah baiknya kedua-duanya positif. Tapi kan manusia tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Umat sedharma yang berbahagia, dari pancaiannya ini dapat yang simpulkan sebagai closing statement. Kemudian solusi yang tiang tawarkan dan tiang tidak memponis dari solusi ini bisa dipergunakan. Pilah dan pilih sesuai dengan kebutuhan umat manusia atau umat sedharma. Yang pertama adalah laksanakan pancaiannya dengan ketulus ikhlasan, ini penting. Yang kedua, lakukanlah 5K tadi. Kemampuan dalam beriannya, kemudian kesepakatan dalam beriannya jika beriannya komunal atau berkelompok. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi dalam beriannya. Yang keempat itu adalah kualitas dalam beriannya. Yang terakhir adalah ketulus ikhlasan. Sakatilingan ambak atmanastusti, kepuasan di dalam diri kita sendiri. Setelah memberi, setelah mempersembahkan, lupakan. Ampunang ingat-ingat tang malih. Itu solusi yang dapat berikan untuk umat sedharma sehingga kita tidak terjebak oleh identitas yang wah, ya terjebak oleh adanya identitas. Kita perlu membuka pemaknaan bahwa beriannya dalam agama Hindu sederhana, bermakna, dan tepat guna. Tanhanu wong swasta ayu nulus, tidak ada manusia yang sempurna. Om Sriyam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Om Mayuwardiya Suwardi Wardi Pranyan Suka Sriyam Dharma Sandana Wardi Sandu Desapta Wardaya. Om Dewa Susma Paramo Acintya Nama Swaha. Akhir kata, titiang sinam untuk para masanti, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai di akhirat. Manunggaling kaulaning Gusti. Om Santi, Santi, Santi. Om.